Ya, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat selalu di rumah. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sama-sama ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, untuk datang ke dalam ibadah, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Allah memberkati untuk kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Allah memberikan hikmat dan kasih karunia untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang 10 hukum Allah atau 10 hukum Taurat. Nah hari ini kakak mau melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Nah itu diambil dari Keluaran pasal 25 sampai 28, lalu Keluaran pasal 30 dan 31, lalu Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai dengan 9. Nah pada waktu itu Musa pagi-pagi berdoa sama Tuhan, dan ketika ia berdoa ia mendapatkan firman Tuhan, dan akhirnya dia manggil semua tua-tua Israel atau kepala-kepala suku. Total suku dari Israel itu ada 12 suku, dan 12 kepala suku itu dipanggil oleh Musa. Dan Musa pun berbicara bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan penuh kasih. Ia mengasihi kita semua umatnya. Lalu kita juga harus datang menyembah kepada Tuhan Allah. Nah pada waktu itu, sebelum itu, bangsa Israel ini membuat lembu dari emas. Jadi mereka itu nyembah lembu ini, dan Tuhan Allah marah kepada bangsa Israel. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Musa dikasih tahu bagaimana bangsa Israel bisa menyembah Tuhan Allah. Dan akhirnya Musa bilang, suruh kumpulin semua yang dibutuhkan. Itu ada emas, ada perak, ada tembaga, ada besi, ada kain-kain berbagai macam warna. Semua bangsa Israel harus mempersiapkannya. Nah setelah Musa bilang kepada kepala-kepala Israel atau kepala suku Israel, nah 12 suku itu mereka pun bilang sama semua bangsa Israel. Masing-masing kepala suku menyampaikan kepada suku-sukunya. Dan akhirnya mereka pun dengan senang hati mengumpulkan perkakas, mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan. Nah akhirnya setelah Musa melihat bahwa segala sesuatunya terpenuhi, Musa bilang kepada bangsa Israel, sudah cukup. Apa yang sudah dibutuhkan sudah cukup semua, dan bahkan melebihi. Akhirnya Musa pun berhenti, dan juga semua bangsa Israel berhenti. Dan Tuhan menunjuk 2 orang. Siapa kira-kira namanya? Tuhan menunjuk 2 orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk mengatur pekerjaan dari bangsa Israel untuk membangun kemah suci ini. Nah namanya itu adalah Bezaleel dan Aholiab ya adik-adik. Bezaleel dan Aholiab. Nah akhirnya bangsa Israel pun mulai bekerja sama. Mereka bergotong royong untuk membangun kemah suci. Nah adik-adik penasaran gak kira-kira kemah suci itu seperti apa sih bentuknya? Kita lihat video yang akan kakak kasih tahu atau kakak share ya. Mari kita lihat sama-sama.
sudah lihat kan bagaimana indahnya kemah suci pada waktu zaman Musa, dan disitulah mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kakak juga akan menjelaskan bagian-bagian dari kemah suci. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar ini, itu bagian awal itu adalah halaman depan dan juga pagar. Nah, pagarnya itu tingginya 2,3 meter dan dikelilingi oleh kain berwarna putih. Jadi kalau misalnya orang lihat itu nggak kelihatan kalau dari luar, tapi kalau begitu mereka masuk, mereka tahu bahwa itu adalah kemah suci. Nah, di halaman depan itu juga ada korban bakaran. Jadi kalau adik-adik ada lihat seperti bentuknya kotak persegi atau persegi panjang, nah itu fungsinya bagi bangsa Israel yang masuk ke kemah suci, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dulu karena mereka sadar karena mereka melakukan dosa. Jadi kalau pada waktu zaman dulu, pada waktu itu, kalau orang melakukan dosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran berupa hewan, entah itu domba, entah itu burung dara atau burung merpati. Yang penting mereka mempersembahkan dan korban itu harus dibakar sampai dengan habis. Lalu apalagi selanjutnya? Selanjutnya di halaman depan itu ada seperti bejana cermin. Nah, itu fungsinya untuk imam-imam sebelum masuk ke dalam kemah suci atau serambi kudus. Nah, itu mereka harus mencuci kakinya dan juga mencuci tangannya supaya bersih. Jadi sebelum mereka memasuki serambi kudus itu, mereka harus mencuci kaki dan mencuci tangannya, adik-adik. Nah, sekarang bagian kedua dari kemah suci itu adalah serambi kudus. Nah, serambi kudus itu ada beberapa peralatan yang ada di dalam serambi kudus ini. Karena sudah tidak disinari oleh sinar matahari, Tuhan menyediakan atau Tuhan menyuruh ada 3 lilin yang fungsinya di sisi kiri 3, sisi kanan 3, dan tengah-tengah 1. Fungsinya itu untuk menerangi di serambi kudus ya adik-adik, karena tidak ada sinar matahari yang menyinari serambi maha kudus. Nah, di bagian batangnya itu dibuat dari emas murni adik-adik, jadi begitu berkilauan. Nah, lalu apalagi benda kedua? Nah, benda kedua itu meja dan roti sajian. Jadi sebelum imam-imam berdoa kepada Tuhan atau menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, mereka boleh makan roti sajian yang tersedia di serambi kudus. Lalu yang ketiga apalagi kira-kira? Nah, yang ketiga ini ada mezbah ukupan. Jadi kalau adik-adik lihat dari gambar, itu ada asap yang membumbung dari bawah ke atas. Itu tandanya apa? Itu tandanya bahwa bangsa Israel harus terus-menerus mengucapkan doa kepada Tuhan seperti asap yang tidak habis sampai dengan Tuhan mendengar doa dari bangsa Israel. Itu adalah mezbah ukupan. Nah, bagian ketiga dari kemah suci ini adalah serambi maha kudus. Nah, serambi maha kudus ini tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Hanya imam kepala yang ditunjuk oleh Tuhan yang boleh masuk ke dalam serambi maha kudus. Dan di serambi maha kudus ini tidak terdapat seperti di serambi kudus tadi ya, tidak terdapat peralatan-peralatan yang tadi kakak sebutkan. Tapi di serambi maha kudus ini hanya terdapat satu, yaitu tabut perjanjian. Nah, di dalamnya itu ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, dan di atasnya itu ada tabut perdamaian yang dilambangkan oleh malaikat yang menundukkan kepalanya dan juga membentangkan sayapnya. Artinya bahwa apa sih adik-adik? Artinya bahwa kita umat manusia, meskipun bangsa Israel sudah diberikan hukum Taurat, 10 hukum Taurat, tapi bangsa Israel tidak bisa menepati, tidak bisa mematuhi 10 hukum Taurat. Hanya karunia dan anugerah Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Dan serambi maha kudus ini juga dipakai oleh imam kepala untuk berdoa kepada Tuhan 1 tahun sekali untuk meminta pengampunan kepada Allah untuk segala dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, itulah fungsi dari serambi maha kudus. Nah, inilah yang kakak bisa ajarkan pada hari ini. Nah, aplikasinya yang pertama sama seperti bangsa Israel. Kalau misalnya bangsa Israel itu mau beribadah pada waktu itu, mereka harus mempersiapkan diri dulu. Jadi mereka harus minta ampun sama Tuhan, mereka harus mengakui dosa-dosanya. Nah, sama seperti adik-adik, kalau misalnya mau berdoa, mau beribadah kepada Tuhan, adik-adik juga harus minta ampun sama Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan, kasih karunia dan berkat Tuhan tiap-tiap hari yang adik-adik boleh rasakan atau nikmati. Jadi kalau misalnya ada mama papa mungkin bangunin adik-adik, nah adik-adik ingat nggak boleh marah-marah. Kalaupun misalnya adik-adik marah-marah, ingat sama Tuhan bahwa Tuhan mau adik-adik
minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya dulu marah-marah, nah adik-adik ingat, adik-adik juga harus berdoa sama Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan layakkan adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangsa Israel beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh pada waktu itu. Nah, kita juga beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Kalau misalnya firman Tuhan, maka adik-adik harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kalau puji-puji memuji nama Tuhan juga harus dengan sungguh-sungguh hati ya, dengan penuh sukacita untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalannya itu dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 2, kita buka sama-sama ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2, kakak bacakan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kakak ulang sekali lagi ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, kakak akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan menginginkan bangsa Israel beribadah kepada Tuhan di kemah suci dengan sungguh-sungguh hati, dengan penuh meminta pengampunan kepada Tuhan. Allah memberkati, biarlah kami adik-adik, Allah menolong agar kiranya kami dapat beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati Tuhan, dan kami tidak marah-marah ketika kami dibangunkan oleh mama papa. Kiranya Allah memberkati kami yang menjadi mengerti bahwa beribadah kepada Tuhan harus didasari dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak yang mengajarkan kami, dan juga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.